Hai guys, ini makanan kuah bersantan yang banyak banget penggemarnya. Opor ayam. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan sharing satu buah resep, yaitu opor ayam. Nah, ini yang dipersiapkan bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, 10 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih. Kemudian ini kemirinya sudah dihaluskan karena nanti akan blender, biar pas saat di blender benar-benar halus. Nah, di sini ada kunyit dan jahe yang sudah dikupas. Nah, ini santan bening, 4 macam rempah, lada, ketumbar, pala bubuk, dan juga jintan bubuk, garam, gula pasir, dan kaldu ayam. 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, terus ada daun jeruk dan lengkuas yang sudah digeprek. Ini 1 liter santan kelapa dari 1 butir kelapa yang besar. Masukkan bawang merah, bawang putih. Kemudian masukkan juga kemiri yang sudah sedikit dihaluskan, biar nanti pas di blender halusnya sempurna. Kemudian masukkan juga kunyit dan jahe. Ini air santan bening yang digunakan untuk ngeblender, sekitar 110 ml ya. Kemudian dimasukkan. Oke, ini lanjut di blender ya. Ditutup biar enggak muncrat-muncrat. Ini di blender sampai halus. Ini kita siapkan air untuk merebus ayam. Tunggu sampai mendidih. Dan ini airnya sudah matang. Kemudian masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Masukkan semuanya. Ini ayamnya sebanyak 1 kg. Ayam yang digunakan adalah ayam meras. Dan di sini masak setengah matang aja. Setengah matang itu sekitar 5 menit itu sudah cukup. Panaskan panci, kemudian masukkan minyak untuk menggoreng. Masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ke penggorengan. Kemudian terus diaduk sampai merata. Dan di sini agak sedikit lama ya, karena tadi kan saat ngeblender ditambah air lumayan banyak, air santan. Jadi dia butuh waktu untuk sampai airnya mengering. Dan ini bumbunya udah kering, ini udah matang. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Aduk-aduk. Terus diaduk sampai layu dan semuanya matang. Masukkan ayam yang sudah direbus setengah matang tadi. Dan tadi ini udah habis ditiriskan, jadi kondisi ayam tanpa air. Lalu dimasukkan ke dalam penggorengan ini dan diaduk sehingga bumbu merata ke seluruh permukaan ayam. Dan ini terus diaduk untuk mendapatkan bumbu dan ayam bersatu. Dan gunakan api kecil untuk mendapatkan kematangan yang merata. Kemudian masukkan santan, ini hanya 250 ml. Dan santan ini adalah perasan santan yang kedua. Terus diaduk untuk meratakan ayam sekitar 3 menit. Terus dibiarkan sampai mendidih dan dibalik-balik ya ayamnya untuk mendapatkan kematangan yang merata. Kemudian masukkan bumbu yang bubuk tadi, ada lada, jintan, pala, dan juga ketumbar bubuk. Oke, masukkan semuanya. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Ini kuahnya masih menggunakan santan yang bening, jadi bukan santan yang benar-benar kental. Jadi masih terus diaduk. Persiapkan santan
Ini santan yang kental dan tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam panci. Ini santannya akan menutupi permukaan ayam. Oke, kemudian diaduk lagi. Santan kentalnya itu sebanyak 1 liter, itu dihasilkan dari 1 butir kelapa yang besar. Pada proses ini aduk terus agar santannya itu tidak pecah. Tentunya diaduknya juga pelan-pelan ya, karena ayamnya itu sebenarnya sudah matang. Ini sekarang tinggal mematangkan santannya. Dan yang ini gula, garam, juga penyedap rasa ayam dimasukkan. Ini adalah bumbu terakhir ya. Tapi tetap di sini harus dikoreksi rasa karena kita tidak tahu apakah dengan komposisi yang sudah tersedia itu cukup buat lidah kita. Oke, dan ini sudah matang dan sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia opornya sudah jadi. Sudah siap untuk disantap. Ini bisa dijadikan teman untuk makan lontong sayur, ketupat sayur, atau juga dimakan dengan nasi. Dan ini bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Untuk saat ini kita membuat satu produk makanan di rumah pun dan dijual secara online, itu insya Allah banyak peminatnya. Dan ini dilakukan oleh teman-teman UMKM yang berada di komunitas kami. Mereka membuat satu buah peluang usaha yang berasal dari dapur sendiri. Peluang marketnya ada di mana sih? Banyak. Di marketplace, makanan seperti ini sudah bisa dijual. Dijual dalam bentuk frozen, jual via WA, Instagram, Facebook, dan manfaatkan same day service ekspedisi di Gojek, GoFood, Shopee Food, dan di tempat lainnya. Tinggal apakah kita mau action untuk berjualan dan memanfaatkan setiap kesempatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Inspirasi usaha dari dapur teman-teman UMKM. Untuk resep tertulisnya ada di description box di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.